Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan teman-teman, dan yang khususnya membidangi usaha peternakan jangkrik. Nah, untuk semua informasi seputar peternakan jangkrik, bagaimana cara perawatan, pembesaran, lalu bagaimana cara agar panen itu bisa maksimal, saya akan bahas secara detail dan tuntas di channel Hendra Jaya ini. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang baru bergabung, teman-teman itu dalam menonton video-video saya itu jangan kalian skip-skip, agar teman-teman itu tidak salah paham, lalu dalam mengartikan pengertian yang sudah saya berikan itu bisa paham secara betul. Jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di ternak jangkrik teman-teman semua. Nah, dan teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya ucapkan terima kasih dan saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara subscribe channel saya ini teman-teman. Jadi saya agar lebih semangat dalam pembuatan video-video seputar peternakan jangkrik. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara perawatan jangkrik agar panennya itu maksimal, besarnya bisa rata, dan tentunya yang teman-teman harapkan itu pakannya irit ya teman-teman. Nah, ini akan saya bagikan di dalam video yang akan saya buat kali ini. Nah, jadi video-video yang saya buat seputar tutorial beternak jangkrik itu sudah saya alami sendiri, sudah saya lakukan sendiri teman-teman. Jadi hasilnya pun sudah maksimal. Jadi semua yang sudah saya praktekkan itu baru saya buatkan video teman-teman. Jadi sudah saya alami sendiri dan saya praktekkan sendiri. Nah, jadi untuk perawatan jangkrik dan pakan jangkrik yang bagus lalu irit itu sangat gampang teman-teman. Nah, yang pertama kali sebelum kita lanjut lebih jauh, jadi apabila jangkrik itu baru menetas teman-teman, kita itu harus memberikannya itu pur. Jadi pakan yang utama apabila jangkrik baru menetas, kita harus memberikan pur ya teman-teman. Pur itu saya menggunakan pur dari pabrikan, mereknya itu Bravo 511 teman-teman. Nah, itu sangat bagus untuk pertumbuhan jangkrik dan pertumbuhannya itu cepat, dan pemberian purnya itu kalau saya memberikan pur kepada jangkrik itu tidak sampai panen ya teman-teman. Jadi dalam pemberian pur saya itu hanya menggunakan pur pada waktu jangkrik umur 0 sampai 2 minggu teman-teman. Nah, ini contoh dari jangkrik yang sudah umurnya ini kurang lebih 12 hari teman-teman. Ini seperti ini. Ini 12 hari saya berikan full pur yang mereknya itu 511. Ini seperti ini. Lalu apakah hanya pur saja yang saya berikan? Tentunya tidak teman-teman. Saya juga menggunakan selain pur pada waktu jangkrik usia baru menetas ataupun 0 hari. Itu saya menggunakan pur dan pakan dedaunan. Dedaunnya pun saya tidak membeli teman-teman. Saya hanya menggunakan dedaunan kangkung. Kangkung itu kalau di tempat saya banyak di sawah-sawah, itu masih banyak di daerah saya. Lalu kalau tidak kangkung, saya juga berikan daun singkong teman-teman. Nah, untuk jangkrik yang baru menetas sendiri itu kan reproduksinya itu belum maksimal. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman dalam pemberian dedaunan terhadap jangkrik yang baru menetas itu
berikanlah daun-daunan yang lunak. Jadi daunnya yang lunak dan itu mudah dikonsumsi oleh jangkrik. Nah, itu usia 0 sampai 2 minggu teman-teman berikan pur ayam pembesaran, bebas mereknya, intinya untuk pembesaran ayam. Lalu untuk vitaminnya teman-teman bisa berikan minum seperti Vitacik, itu bisa teman-teman semprotkan. Lalu teman-teman juga wajib berikan gedebok pisang, itu jangan sampai telat. Pur, gedebok pisang sama daun-daunan itu jangan sampai telat teman-teman. Nah, setelah umur 2 minggu saya beralih teman-teman, tidak menggunakan pur lagi. Saya menggunakan polar dan saya campur dengan dedak. Nah, dan untuk pemberian minumnya tetap saya menggunakan gedebok pisang, lalu juga saya berikan semprotan yaitu dengan Vitacik. Kalau saya dalam pemberian minum dengan Vitacik itu saya dari jangkrik baru menetas sampai umur siap panen itu saya masih menggunakan Vitacik teman-teman. Nah, lalu untuk jangkrik yang sudah berumur 2 minggu lebih ataupun sudah umur 1 minggu lebih lah. Kalau saya umur 1 minggu lebih itu jangkrik sudah saya berikan dedaunan yang agak keras teman-teman, seperti daun pisang seperti ini. Bisa teman-teman lihat di layar HP teman-teman semua, itu saya berikan dedaunan pisang. Daun pisang pun ini saya masih memberikan yang muda, jadi mudah dikonsumsi oleh jangkrik teman-teman. Nah ini. Lalu pada waktu usia jangkrik sudah 2 minggu ke atas itu saya memberikan dedaunan itu bebas teman-teman. Teman-teman bisa memberikan batang pepaya, lalu bisa memberikan dedaunan daun kangkung ataupun widuri, itu juga bagus untuk pertumbuhan jangkrik. Nah, dalam proses perawatan jangkrik itu tidak lepas juga dari hama ya teman-teman. Teman-teman itu harus memperhatikan hama. Dan untuk jangkrik yang baru menetas sampai umur 2 minggu teman-teman wajib menggunakan tutup. Jadi box itu lebih terhindar dari gangguan hama-hama yang memangsa jangkrik-jangkrik ternak milik kita teman-teman. Nah, intinya itu saya berikan informasinya itu secara garis besar saja teman-teman. Jadi dalam perawatan jangkrik itu intinya kita harus memenuhi pakan. Jadi pakan itu kita jangan sampai telat. Intinya umur 0 sampai 2 minggu teman-teman berikan pur pembesaran ayam, mereknya itu bebas. Kalau saya menggunakan merek Bravo 511. Lalu teman-teman juga berikan vitamin Vitacik, itu yang disemprotkan. Lalu teman-teman juga berikan dedaunan yang masih lunak. Daunnya itu lunak dan mudah dikonsumsi oleh jangkrik-jangkrik yang masih kecil. Nah, lalu untuk usia 1 minggu ke atas dedaunannya bisa teman-teman ganti atau berikan lebih banyak porsinya. Bisa teman-teman gunakan daun pisang yang masih muda, kangkung, lalu singkong juga bisa teman-teman, daun singkong. Nah, untuk usia 2 minggu ke atas saya menggunakan polar yang sudah saya haluskan. Lalu saya campurkan dedak. Nah, ini. Lalu saya juga memberikan umur 2 minggu ke atas itu saya berikan daun pepaya. Lalu batangnya juga saya berikan teman-teman, itu juga sangat bagus dalam membantu pertumbuhan jangkrik. Nah, mungkin sampai sini saja dalam pembagian informasi yang saya berikan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan saya dalam penyampaian video, teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua yang baru ingin memulai usaha peternakan jangkrik, semoga dilancarkan. Dan sekian video dari saya. Terima kasih.